Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tini Fadilatul Asna, mahasiswa PBG Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Kristen Satya Wacana. Pada video ini saya akan mempraktekkan konseling individu dengan klien saya bernama Muhammad Hakim Pratama, dan kita memakai teknik REGT. Silahkan masuk. Ya. Silahkan duduk. Ini yang WA saya kemarin ya? Iya. Mas Hakim bukan? Iya benar. Mas Hakim, gimana tadi ini perjalanannya ke sini? Cukup dingin sih hari ini. Nggak begitu ramai tapi ya sejuk lah. Memang cuaca Salatiga ini sejuk-sejuk dingin. Iya. Asri lah ya. Iya. Tapi kabarnya sehat ya ini? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Tadi sudah sarapan? Sarapan hari ini saya puasa. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, ini kira-kira apa nih kesibukannya? Saya akhir-akhir ini saya ikut ini program PPG. Terus ketika seharian saya cuma magang pagi sampai sore, terus nanti dilanjut kuliah lagi sampai jam 6. Jadi hampir setiap hari Senin sampai Jumat lah itu terus. Oh, ini ya. Ya. Kalau boleh tahu PPG-nya di mana? Sama saya PPG-nya di Salatiga sini. Di Salatiga. Magangnya juga di Salatiga. Iya. Tapi aslinya tuh orang mana? Saya asli Klaten. Oh, Klaten. Perbedaan cuaca lumayan lah ya. Lumayan. Atau di Klatennya di mana? Kalau Klaten yang dekat Merapi atau dingin ya? Saya di jalan Jogja Solonya sih, jadi cukup panas. Ya. Tapi ini perubahan cuaca terus kemudian pindah dan harus menetap sementara di Salatiga, kaget atau oke aja sih? Awalnya kaget sih, soalnya kan adaptasi badannya ya. Saya masuk ke sini kan bulan Januari Februari ya. Bukan masih musim hujan. Artinya Januari Februari sampai hari ini sekitar 4 bulan, 5 bulan. Udah 4-5 bulan. Jadi awalnya itu nggak tahu, masih belum pernah tinggal di sini kan. Ternyata tuh emang lebih dingin banget di sini. Pertama kali itu sakit aku. Oh iya. Karena ya kaget ya cuacanya tiba-tiba cukup dingin, cukup rendah. Oke, Hakim. Nah, ini kemarin WA saya tuh waktu di WA sedang di jalan kemarin, mohon maaf agak slow respon. Kemudian saya waktu buka ponsel karena saya habis berkendara, terus saya buka, oh ini ada WA masuk. Nah, kemudian kita janjian dan bisa hari ini. Tapi hari ini longgar ya, maksudnya nggak ada acara atau apa, atau mungkin biasanya acara gitu. Maksudnya nanti mengikuti jadwal saya jadinya. Amat sih, saya libur. Oh iya. Baik, nah malam itu terus akhirnya saya berilah ini harapannya kita sama-sama longgar ya hari ini. Karena kemarin itu WA saya dan posisinya berarti mau sesi konseling ya hari ini. Jadi ini sebenarnya mungkin kita karena baru pertama ketemu, kenalan dulu kali ya. Karena tadi sudah kenalan, saya juga perkenalan saya Tini Fadilatul Asna, bisa dipanggil Bu Tiwi atau Mbak Tiwi juga nggak apa-apa karena masih merasa masih muda. Semoga memang masih muda. Nah gitu, kesibukannya ini juga melayani konseling-konseling yang memang mau berkonsultasi gitu. Selain itu juga sedang ada beberapa usaha juga gitu. Nah, di samping itu ini kita udah clear berarti memang datang ke sini sebagai konseli atau klien, dan saya di sini sebagai konselornya ya. Sebelum kita memulai sesi konseling ini, saya ingin menjelaskan beberapa hal terkait konseling ini. Jadi yang pertama, konseling ini bertujuan untuk membantu permasalahan yang sedang Hakim alami. Kemudian kita bersama
sama-sama untuk mencari solusi atas permasalahan itu, sehingga nantinya harapannya setelah ini mungkin mendapatkan jalan keluar, atau mungkin mendapatkan ruang untuk berbagi, atau mungkin mendapatkan insight baru atas permasalahan yang sedang dihadapi itu. Kemudian ada beberapa asas yang kita perlu ketahui dulu dan kita perlu clear dari awal sebelum kita mulai sesi konseling ini. Nah, yang pertama, di dalam konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Saya jelaskan dulu ya. Jadi di dalam asas kerahasiaan ini kita akan secara tidak langsung mengetahui atau memahami permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, di sini hakim tidak perlu ragu, tidak perlu merasa takut kalau ini nanti akan tersebar kemana-mana, karena di sini kita memahami bahwa hal ini sangat private dan ini menjadi hak untuk dilindungi dari masing-masing orang. Sehingga dari sini saya juga tidak akan membeberkan kemana-mana, tidak akan mengeluarkan ini ke siapapun. Ini akan berhenti di kita, sehingga nanti tidak apa-apa menceritakan apa-apa yang menjadi keluh kesahnya, karena di sini akan terjamin kerahasiaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, secara tidak langsung karena tadi sudah dijaga rahasianya, kita harus terbuka. Makanya ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini perlu dipahami bahwa ketika kita melakukan sesi konseling, supaya lebih memahami permasalahan yang sedang dihadapi, perlu adanya keterbukaan. Sehingga perlu secara tidak langsung apa yang dirasakan ceritakan aja, apa yang menjadi keluh kesah disampaikan aja gitu. Nah, kemudian di sini juga ada asas kesopanan, asas saling membantu dan saling mendukung. Nah, itu yang lainnya. Yang penting dipahami bahwa tadi keterbukaan dan juga kerahasiaan. Nah, dalam sesi konseling ini mungkin kita perlu sepakati, karena ini baru pertemuan pertama. Nah, paling tidak kita akan melakukan sesi kurang lebih 45 menit pada kali ini, dan kita akan sambung lagi nanti di pertemuan kedepannya dengan janjian yang telah kita sepakati. Ini nanti mungkin bisa sampaikan aja kesibukannya apa, kemudian bisa ketemunya kapan, begitu juga saya, sehingga nanti kita sama-sama dapat waktu yang tepat untuk kita. Oke, kita langsung masuk ke sesi inti. Sudah siap? Sebelumnya mungkin kita relaksasi dulu ya. Oke, coba kita tarik nafas dulu. Tarik, kita keluarkan. Sekali lagi, tarik, keluarkan. Nah, memahami bahwa hal ini menjadi cukup penting. Kalau kita sedang konseling, ya kita perlu relaks dulu. Oke. Silahkan sekarang coba diceritakan apa sih yang jadi keluh kesah atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh hakim ini. Jadi saya itu merasa kalau menurut saya tuh sebenarnya agak susah untuk bercerita. Saya jarang bercerita ke orang lain, jadi terkadang itu saya cuma kayak mencari jawabannya sendiri. Terus karena mungkin terlalu banyak hal yang saya pikirkan, ya, jadi kayak mungkin saya harus mencari tempat untuk sebenarnya saya ingin lihat pandang orang lain sebagai jawabannya lebih daripada apa yang saya pikirkan. Karena saya nggak mikirin yang tepat, tapi mungkin dari konseling ini saya bisa mendapatkan jawabannya lebih dari apa yang saya pikirkan. Jadi saya kan ikut program PPG itu, terus ini udah berjalan hampir 1 semester. Terus saya melihat dari awal itu ada perbedaan apa ya, kayak culture lah tiap mahasiswa kan. Kan enggak kita kan bukan satu lulusan yang sama. Ada yang lulusan dari, misal saya kan dari Jogja, ada dari Salatiga,
Semarang, bisa dari Oh, sini. itu berarti S1-nya ya? Ya, itu salah satunya sama PG ini atau yang juga di UKSW, ada yang di UNES, beda-beda lah. Jadi tersebar dari beberapa kampus lulusan itu, kita jadi teman baru. Saya merasa kalau ilmu yang saya punya saat ini dan semenjak masuk ke PG itu, saya masih terbatas gitu. Gitu. Jadi mungkin saya agak minder dengan teman-teman yang lain tuh. Mungkin teman-teman yang lain lebih kayak memahami bagaimana cara untuk mengajar, bagaimana menyusun assessment, dan secara saya dulu kan nggak fokus pada pendidikannya, fokus ilmunya aja, seperti itu. Jadi waktu di kelas pun juga sebenarnya saya ingin ikut misalnya diskusi seperti itu. Saya ingin ikut dalam satu forum gitu, ikut berdiskusi, ikut bertanya. Tapi kadang tuh saya tuh overthinking gitu, maksudnya apakah pertanyaan yang saya tanyakan ini apakah berbobot, apakah layak untuk ditanyakan. Saya merasa kalau misal saya bertanya itu harus kayak ini tuh pertanyaan yang bagus. Saya emang benar-benar harus ditanyakan pada saat itu. Jadi saya nggak mau kalau pertanyaan saya itu cuma pertanyaannya cuma pertanyaan basa-basi gitu. Itu jadi kadang itu saya harus mikir ini tanya nggak ya, itu. Sedangkan teman-teman yang lain itu lebih responsif lah. Kalau ada sesi tanya ya mereka langsung tanya. Tapi sedangkan saya tuh mau bertanya itu masih agak malu-malu gitu loh. Mau tanya atau enggak, iya atau enggak ya gitu. Ya seperti itu. Terus juga waktu magang juga menurut saya yang paling ini sih kayak kurang berpengalaman juga, masih minim ilmu juga. Jadi yang dari sana saya belajar banyak hal juga dari teman saya, dari kuliah, dari magang. Tapi sampai sekarang saya masih merasa kalau diri saya ini belum layak, belum layak masih. Ya di sini tempatnya belajar, tapi ya masih jauh lah teman-teman lah. Itu sih yang saya rasakan. Dari apa yang Hatem sampaikan tadi, kalau ibu pahami di sini kurang lebih karena perbedaan culture tadi ya, dari teman yang memang latar belakangnya beda-beda. Nah, kalau boleh tahu artinya ini tetap linear tidak sama S1-nya Hatem sendiri? Tetap linear, tapi kan ada beberapa fakultas atau misal saya nih, saya kan dari UI, dari kampus UI Jogja gitu. Bisa saya cuma fokus sama keilmuannya aja. Terus sedangkan di UKS, di UNES, di UNES itu prodi yang saya ambil tuh mereka langsung fokus ke pendidikan. Oh, jadi cukup berbeda ya antara yang sebelumnya itu fokus ke keilmuannya, mungkin bisa langsung ketemu teorinya sehingga berbeda dengan yang di sini PPG itu kan fokus ke keguruan ya, sama pendidikan. Jadi saya ada ilmu yang maksudnya belum terlalu terpelajari ya sampai sekarang. Artinya dari situ kemudian Hakim merasa bahwa hal itu menjadi kekurangan. Hal itu menjadi rasanya hal-hal yang belum dimiliki dibanding teman-teman yang memang linear dari alumni pendidikan.
insecure dari situ, merasa sepertinya ilmu yang dimiliki itu kurang dibanding dengan teman-teman yang lain. Dari situ muncul keraguan, setiap mau diskusi lebih ke kurang merespon ketika teman dan memilih untuk diam dulu seperti itu. Sebenarnya kalau ibu pahami dari sini titik awalnya adalah Hakim tadi juga menyampaikan ya kalau mau tanya tuh kayaknya soal ini atau pertanyaan ini tuh bagus enggak, berbobot enggak. Nah dari situ kan muncul keraguan-keraguan, kemudian jatuhnya ini ke sifat perfeksionis, dimana kita mau melakukan sesuatu itu harus perfect dulu gitu. Nah, ibu paham itu. Nah kemudian kalau ibu mau tahu apa sih yang ibu rasain pas itu, kan ngerasa kurang aja nih. Nah kemudian merasa untuk enggan untuk mengutarakan pendapatnya atau itu berdiskusi sama teman-temannya. Apa yang ada di pikiran Hakim saat itu? Sebenarnya saya cukup excited sih soal Aslinya pengen ya, tapi kayak merasa ya awalnya saya excited banget kalau misalnya ada sesi ya terbukanya pertanyaan. Sebenarnya saya ingin ini juga bertanya. Sebenarnya saya kadang sudah menyiapkan pertanyaan. Bagus dong. Tapi saya itu masih mikir-mikir memang apakah nanti misalnya masih kayak menunggu teman yang lain dulu lah, tanyalah apakah pertanyaan mereka lebih bagus dari pertanyaan saya atau enggak seperti itu. Jadi misal pertanyaan mereka lebih bagus, itu saya agak sedikit minder gitu sih, jadi nggak jadi pertanyaan aku gitu seperti itu. Tapi dari situlah, tapi setelah sesi itu berakhir dan saya nggak bertanya, ada rasa kecewa. Ya, kenapa aku nggak bertanya ya Tuhan. Terus padahal setidaknya kalau aku bertanya maupun bagus ataupun tidak, kayaknya lebih bagus aku bertanya seperti itu. Lebih ke menyesal aja di akhir. Awalnya udah excited ya sebenarnya. Ini sudah awal yang bagus sebenarnya, udah punya rasa ingin untuk terlibat gitu, udah ada excited dulu. Cuma memang karena pikirannya tadi bisa dibilang itu cukup mengekang dan juga cukup membatasi, sehingga akhirnya malah nggak jadi mengutarakan pendapatnya, gitu, nggak jadi bertanya atau apa. Terus di akhir kalau udah gitu jadinya menyesal. Ya. Oke. Nah kemudian kira-kira faktor pemicunya ini dari Hakim sendiri itu datang dari diri sendiri, bahwa keyakinan bahwa juga ya, mau nggak ya menyampaikan nggak ya gitu, atau ada pemicu dari luar juga, atau mungkin pernah ada trauma mungkin di masa dulu pernah mengutarakan pendapat terus akhirnya nggak dapat kesempatan, atau ngerasa disalahkan sama orang lain atau guru atau gimana. Nah itu gimana gitu? Pemicunya dari diri sendiri atau dari luar ada juga? Keduanya pernah sih Bu. Oh iya. Kalau dari saya kan kadang merasa dikati sih, ragu-ragu apakah pertanyaan saya ini bagus atau enggak, lihat teman-teman yang lain dulu. Jadi aku ada rasa inilah kayak masih mikir-mikir, keraguan gitu. Terus kalau dari luar tuh dari sendiri. Dari luar tuh saya pernah bertanya. Oh iya. Dan pertanyaan saya itu cukup berbobot gitu. Tapi ternyata malah jadi beban buat kelompok yang lain. Oh ya, berarti itu kayak waktu diskusi ke kelompok. Di kelompok yang lain maju, terus saya bertanya suatu hal, ternyata setelah sesi itu kelompoknya tuh kayak sensi gitu Bu. Gitu ya. Aku juga ini sih nggak enak. Dia ngerasanya wah ini kok seperti mengatakan dia. Ya, jadi nggak enak gitu Bu. Terus juga di kesempatan lain waktu saya mau bertanya ternyata nggak dikasih. Aduh. Iya, padahal itulah
karena saya terlalu menunggu teman-teman lain untuk bertanya duluan di situ, jadi saya Karena tadi ya kayak merasa mungkin nggak yang juga ya atau yang lain nggak ya, terus temennya dipersilakan dulu, terus akhirnya mau nggak dapat kesempatan. ya karena sudah habis. Aduh. Jadi ada ini kayak kejadian untuk ketakutan itu sih kita apa itu. Itu dari diri sendiri juga ada, ternyata dari luar pun ada. Ya. Oke, tetapi dari situ sebenarnya ada tidak suatu keyakinan yang cukup terpatri bahwa ketika aku menyampaikan ini nanti teman akan seperti ini, ketika aku nggak menyampaikan ini nanti aku nyesel. Apa keyakinan yang paling dipegang saat itu terjadi atau mungkin pasca itu terjadi? Ya setelah Yang membekas juga gitu. kadang saya selalu kepikiran sih Bu, setelah sesi kelas ya, saya selalu kepikiran kenapa sih aku tadi bertanya seperti itu, kenapa sih aku tadi nggak bertanya. Jadi dua-duanya nyasar juga ya? Kayak kepikiran terus setelah kelas gitu, walaupun saya sudah mencoba tapi misal ada sesuatu hal yang ini tetap saya pikir-pikirin itu sih Bu. Kalau nggak bertanya juga saya mikirin itu, ketika ada yang kurang, yang masih terpendam gitu Bu. Tampaknya memang sangat berat ya. Itu berawal dari hal-hal sederhana yang hampir setiap hari kita lalui. Tapi kalau hal itu cukup membebani juga jadinya berat juga, karena memang setiap hari mau tidak mau, kalau zaman ibu dulu kuliah itu hampir setiap hari itu ada yang namanya diskusi. Setiap misalnya dosen yang menyampaikan, habis itu dosennya meminta untuk mahasiswa yang ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nah, kemudian kalau sesi teman-temannya waktu kelompok maju itu juga pasti ada sesi itu, karena memang perlu adanya sesi interaksi atau perlu adanya feedback saat sesuatu itu disampaikan. Jadi garis permasalahan utamanya adalah seperti keyakinan, ketakutan bahwa ketika menyampaikan atau tidak menyampaikan itu cukup berimbas ya. Entah itu nanti jadinya masalah atau jadinya nggak enak sama orang lain. Nah, tampaknya itu adalah titik masalah utamanya. Dan Ibu mau tanya dulu, harapan hakim hadis ini ingin mengubah hal itu atau menggeser itu atau mengatasi itu, karena memang katakanlah waktu kita kuliah ini masih panjang, tadi menyampaikan masih semester 1 ya, masih ada semester 2. Begitupun juga proses kehidupan setelah kuliah. Nah, ini mungkin ibu yang lebih dulu udah lulus itu ya hampir di semua sesi atau semua semua kejadian. Nah, ibu rasa memang kalau ibu pun ada di posisi hakim akan merasakan itu sangat-sangat mengganggu. Nah, apa harapan hakim selanjutnya terkait dengan permasalahan yang sedang dihadapi? Saya ingin banget karena udah banyak beban buat pikiran saya terbuka ya, nggak semua termasuk saya, tapi karena tugas, terus magang, kampus dan lain sebagainya, jadi saya ingin menghilangkan pikiran-pikiran saya yang overthinking, terus juga seperti itu. Saya ingin jadi orang yang lebih lepas aja dari pikiran-pikiran yang sebelumnya mengambil saya setiap habis kelas, setiap habis dari magang atau perkuliahan seperti itu. Nah, jadi ini bisa ibu katakan hal itu adalah pikiran irasional. Nah, apa yang ibu sampaikan tadi, dan pikiran rasionalnya adalah kita perlu memahami bahwa di sini ibu memberi pandangan
kepada hakim ya tentang rasionalisasi atau sebenarnya kejadian di luar itu seperti apa. Itu kan kalau dari hakim yang sampaikan itu pikiran irasional dari diri sendiri. Nah, bahwasanya ternyata setiap orang itu merasakan hal itu loh. Bisa jadi tuh. Dan ibu pun dulu juga pernah ada di titik itu. Artinya apa? Artinya bahwa setiap orang itu fokus ke dirinya sendiri. Jadi nggak fokus ke orang lain. Jadi kalau kita kayak pede, nanti orang mikir aku gimana ya, nanti kalau aku gini nanti dia gimana nih sama aku. Nah nanti aku dipikir gimana ya, aku diomongin gimana ya. Bahwa semua orang itu fokus ke dirinya sendiri, nggak fokus sama orang lain. Jadi kalau kita mikir kayak gitu, rasanya memikirkan sesuatu yang ya nggak ada atau ada. Mungkin orang tuh akan ngomongin orang lain, kalau kita sendiri juga ya kita mikirin orang lain itu paling cuma sekelebat aja. Hakim sendiri kalau ada temen yang menyampaikan pertanyaan di kelas terus merasa pertanyaan temennya itu nggak bagus atau mungkin kurang berbobot gitu, terus menyampaikan pendapat-pendapatnya juga misalnya nggak bagus, hakim mungkin memikirkan itu kan sebentar doang atau mungkin berapa menit lah. Setelah itu masih mikirin temennya itu nggak? Enggak sih. Enggak kan, sampai rumah tuh hakim masih kepikiran, temanku tadi kok pertanyaannya kayak gini ya. Terus waktu hakim presentasi nih di depan, ada teman yang menyampaikan pertanyaannya terus ngerasa membebani. Apakah itu kepikiran akan dipikirkan hakim sampai malam, sampai pagi gitu, sampai seterusnya? Kadang iya, kadang nggak. Misal saya menanggapinya dengan Karena itu berkaitan dengan diri sendiri ya? Kalau saya menyampaikannya juga dengan jawaban yang benar, saya nggak berpikir. Tapi kalau misal saya kurang, itu karena hakim juga menyampaikan ya dari diri sendiri. Tapi maksud ibu adalah ketika ada teman yang menyampaikan sesuatu dan itu katakanlah nggak sesuai dengan situasi, misalnya kayak pertanyaannya ternyata melenceng ke sini pada penyampaian ini, itu paling tidak hanya dipikirkan oleh orang lain, oleh kita sendiri memikirin teman kita yang kayak gitu, itu paling cuma berapa menit atau mungkin di situ aja. Setelah keluar dari kelas, setelah pulang ke kos, ke kontrakan atau ke rumah, nah itu udah mikirin yang lain. Begitupun juga kita seperti itu, begitupun juga orang lain. Ketika kita mau menyampaikan, nah menurut ibu ini perlu digeser nih, alternatifnya perlu digeser pemikirannya bahwa orang lain pun bodo amat gitu pada kita. Nah dari situ ya udah lepas aja. Nah lepas aja dalam artian memang kita yang pertama bisa diatasi dengan persiapan terlebih dahulu. Oh ini materinya nanti mau apa sih, ini kita siapin dulu. Dengan persiapan yang matang, kita juga akan lebih siap dalam menyampaikan sesuatu. Itu dari kita. Kemudian yang kedua, berani coba dulu aja, karena memang kesempatan itu kadang nggak datang dua kali. Misalnya tadi aku menyampaikan bahwa aku ngasih kesempatan ketemu dulu. Setelah teman semuanya datanya ternyata pas jantanya aku udah punya pertanyaan, ternyata nggak ada kesempatan lagi karena udah teman-teman yang menyampaikan. Nah itu kesempatan di awal itu perlu kita manfaatkan dulu, bukan dalam arti nggak mikirin orang lain ya, tapi kalau hal kepada kita dan kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu pun menjadi suatu kelegaan bagi kita. Jadi ketika ada kesempatan, coba aja. Selama itu tidak mengganggu orang lain, selama itu tidak menyalahi orang lain dan menggeser atau mencederai hak orang lain. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwa ternyata ketika kita tidak melakukan itu kita nyesel kan. Nah, daripada nyesel, coba aja. Nah, setelah kita coba, bagaimanapun hasilnya, nggak harus perfect. Karena kita perlu menghargai diri kita bahwa proses kita dalam memberanikan diri, proses kita ketika mau mencoba itu pun perlu diapresiasi. Jadi mengapresiasi diri sendiri jangan lihat dari hasilnya aja. Oh hasilnya aku bagus, kita ngerasa senang. Oh hasilnya pertanyaanku oke, didengar teman, kita ngerasa bagus. Ketika kita menyampaikan delalah pas waktu itu belibet, delalah pas waktu itu pertanyaannya malah tidak tersampaikan dengan baik, atau pendapat kita saat menjawab pertanyaan itu ngerasanya kurang, nah itu malah menjadikan kita merasa nyesel atau
atau apa. Nah itu karena kita lihat di hasilnya doang. Nah padahal kita perlu untuk melihat prosesnya. Kita udah prepare dari awal, kita udah coba berani, kita udah angkat tangan, udah usaha. Nah itu pun harus kita lihat juga. Jadi di sini yang perlu kita hargai nggak cuma hasilnya, tapi prosesnya. Nah, dari situ nanti akan lebih aware juga diri sendiri bahwa hal ini nggak serta-merta jadi sesuatu yang buruk juga sih. Ketika hal itu kurang bagus, ketika itu bagus ya kita ikut senang dan ya nggak bisa sih ke diri sendiri. Apakah itu perlu? Nggak perlu. Nah, dalam mengatasi itu. Nah kemudian untuk mengatasi keraguan dan juga atau mungkin ketakutan merasa kurang dari teman-teman yang lain, ibu rasa hal itu pun perlu dimiliki oleh setiap orang, tetapi dalam kadar atau tingkat tertentu. Kita merasa kurang dari orang lain itu bagus, apa yang Hakim rasain itu bagus ketika hal itu ditempatkan Hakim bukan menjadi kekurangan, bukan menjadi sesuatu yang irasional, tetapi rasional, bahwa aku merasa kurang artinya aku harus belajar. Aku merasa dibanding teman-teman yang dari keguruan, dari kependidikan, sedangkan kita dari keilmuan misalnya, nah itu menjadi poin plus. Artinya sekarang masih ada kesempatan untuk belajar, gunain dulu. Ketika itu masih ada kesempatan buat tanya ke mereka karena kita nggak tahu, nah itu pun jadi peluang. Karena awalnya tantangan nih, wah merasa ini, jadinya peluang. Nah, jadi dari keraguan itu, dari ngerasa kurang itu enggak serta-merta full itu adalah pikiran yang jelek, itu adalah sesuatu kekurangan yang tidak bisa diubah. Tapi itu bisa diusahakan karena memang belum tahu aja, tapi bukan berarti tidak tahu. Nah, itu cukup jadi alternatif menurut ibu. Nah, tetapi ibu kembalikan lagi, kira-kira apa yang ibu sampaikan itu menurut Hakim make sense gak? Masuk akal nggak di diri Hakim? Dari pikiran yang irasional tadi kita geser nih ke pikiran-pikiran yang lebih rasional. Menurut saya cukup ini sih Bu ya, lumayan sangat membantu. Mungkin ibu benar sih kayak saya punya pikiran yang irasional itu, jadi mungkin saya nggak menyadari sih akan hal itu. Jadi saya sering memikirkan hal yang sebenarnya nggak perlu. Jadi jadi mungkin nggak seharusnya saya di situ. Jadi tadi dengan penjelasan ibu saya mulai memahami bagian-bagian yang ternyata tuh tapi saya begini aja, nggak perlu kayak terlalu dipikirin. Jadi apa yang ingin dilakukan aja, jadi prosesnya dirasain, jadi jangan terlalu mikirin sama hasilnya. Gitu. Apa yang aku jalan sekarang ya jalan aja dulu, kayak nanti ke depannya gimana ya, seperti itu sih. Mulai ada alternatif ya setidaknya ya. Dari situ ibu mau apresiasi apa yang Hakim sampaikan tadi, mau menggeser pikiran itu. Tadi apa yang Hakim sampaikan itu adalah hal-hal yang Hakim yakini tadinya ya. Kemudian apa yang mau Hakim lakukan itu juga sudah disampaikan bahwa minggu ini mau coba berani aja, berani dulu. Nah, itu harapan ibu harap itu menjadi sesuatu yang bisa Hakim lakukan. Betul-betul tidak hanya sampai di sini saja, tetapi betul-betul bisa mengubah dan bisa mengatasi apa yang Hakim keluhkan tadi. Nah, selain daripada itu, kita juga perlu untuk menargetkan. Nah, menargetkan bahwa dalam, kalau ibu dulu ya ini bercerita, dalam 1 minggu paling tidak 2 kali lah, 3 kali untuk berani speak up. Nah, begitu juga minggu depannya mau berani 2 kali, 3 kali. Nah, dari situ mungkin awalnya kita paksa dulu, kita merasa bahwa hal ini tidak nyaman kita lakukan, tetapi lama-kelamaan karena memang yang pertama perlu dibiasakan, yang kedua hal itu nanti akan membentuk diri
siap menghadapi situasi apa saja. Ya. Nah, kira-kira dari Hakim, kesimpulan yang Hakim ambil nih dari sesi kita ini kira-kira bagaimana? Saya ingin menargetkan mungkin 1-2 minggu ke depan kan, mungkin tinggal 1-2 kelas saja. Mungkin saya akan melakukan 1 minggu itu mungkin 1 kali saya bertanya atau berpendapat. Dari sana mungkin saya akan melihat perasaan saya tertinggal seperti saya lebih tenang setelah bisa bertanya, setelah mau mengungkapkan pendapat itu. Terus mungkin saya juga ingin menghilangkan pikiran-pikiran tadi ya irasional yang berlebihan itu tentang apa yang akan terjadi kalau beberapa seperti itu. Jadi saya akan tidak terlalu memikirkan hal seperti itu lagi sih, mencoba untuk menghilangkan pikiran-pikiran itu seperti itu. Nah, dari situ ini sudah cukup jelas bagi Ibu ini apa yang mau Hakim sampaikan dan apa yang mau Hakim lakukan dalam 1 minggu ini. Begitupun juga dengan apa yang Ibu harapkan, semoga ini juga bermanfaat dan juga berguna bagi Hakim sendiri dalam mengendalikan diri, dalam mengatasi keraguan, dalam menghadapi overthinking dan juga menghadapi merasa kurang atau insecure dengan teman-teman yang lain. Nah, setelah ini harapan Ibu itu jadi sesuatu yang harus kita pegang, harus kita yakini itu nanti akan bermanfaat bagi kita. Dengan itu kita akan yakin dalam mengambil kesalahan ini. Nah, itu mungkin sesi kita pada kali ini kita sudah dapat kesimpulan konklusinya apa yang Hakim sampaikan tadi dan juga apa yang Ibu harapkan. Karena ini baru sesi awal, mungkin kita akan sepakati dulu ya hari ini. Gimana? Kira-kira Hakim ada kesibukan apa ke depan dan ada waktu longgar di hari apa? Itu pun juga nanti Ibu menyampaikan. Mungkin hari Senin minggu depan sih Bu, karena kan ada sembang hari raya juga kan. Ya, itu mungkin hari raya Idul Adha ya. Ya, mungkin saya akan pulang dulu ke Klaten, terus saya akan balik lagi hari Minggu. Senin ya. Senin itu Ibu ada waktu senggang juga kebetulan, cocok sih. Gimana kalau jam 10 pagi hari Senin? Apakah bisa? Bisa. Oke. Jam 10 hari Senin minggu depan kita akan melakukan sesi lagi. Ya. Ibu tunggu kabar baiknya. Nah, Ibu tunggu juga apa yang mau Hakim targetkan tadi harus dilakukan, diusahakan, dan juga apa yang menjadi overthinkingnya, keraguan-keraguannya itu harus mulai digeser ke hal-hal yang lebih berguna dan juga lebih bisa untuk diupayakan perbaikannya. Itu kita akan ketemu lagi besok. Nah, sebelumnya Ibu akan sebelum Ibu tutup sesi ini, Ibu akan tekankan lagi bahwa apa yang kita bicarakan di sini, apa yang kita sampaikan dan apa yang kita utarakan tidak akan sampai ke telinga orang. Jadi ini hanya sampai di sini saja. Kemudian setelah ini harapannya ini tidak menjadi suatu yang kapok bagi Hakim. Kira-kira kapok nggak? Enggak sih. Enggak. Takutnya kapok. Takutnya nih gitu. Nah, semisal tadi dari awal hingga akhir apa yang Ibu sampaikan itu ada kekurangan, ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sebagaimana seseorang itu ada tempatnya salah dan kurang. Nah, dari situ. Begitupun juga ketika sesi-sesi ke depan nanti. Nah, kalau ada salah, ada kurang, nanti dimohon dimaafkan. Dan ketika itu menjadi sesuatu yang keliru, mungkin apa yang Ibu sampaikan bisa diluruskan sama Hakim, karena memang di sini tujuannya fokus ke permasalahan Hakim dan juga cara untuk mengatasi apa yang menjadi keluh kesah tadi. Nah, seperti itu harapannya ini tidak serta-merta menjadi sesuatu tolak ukur bahwa hal ini harus mungkin. Nah,
besok juga minggu depan, meskipun itu prosesnya bagaimana atau kurang atau gimana, kita akan bicarakan lagi ke depan. Ibu memang mengharapkan hal yang baik di minggu depan, tetapi apabila hal itu tidak terlaksana pun, coba kita akan evaluasi lagi. Kita akan tarik lagi ke belakang, ternyata apa nih yang menjadi kendala utamanya dan apa yang harus dilakukan. Ternyata kalau ada permasalahan yang baru atau apa-apa, sehingga nanti kita akan lebih terbuka lagi ke depannya. Gitu. Ini apa aktivitas weekend setelah ini? Saya hari ini mau pulang juga. Oh, pulang ke Klaten. Iya. Hati-hati di jalan kalau pulang. Nanti berkendara apa? Saya mau naik bus aja. Kendaraan umum ya? Iya. Hati-hati di jalan, orang tuanya juga dijaga. Nah, apabila nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, boleh disambung lewat WA. Apabila tadi ada yang kelupaan, boleh juga disampaikan atau disusulkan seperti itu. Mohon maaf, kadang suara respon, kadang ibu itu sedang di jalan, kadang sudah di jalan, sudah sampai, malah lupa. Tadi di jalan padahal muncul notifikasinya, tapi karena digeser jadi nggak muncul lagi deh. Nah, sering kali seperti itu. Namanya juga orang tua ya. Gitu. Oke, selanjutnya ini akan kita bicarakan lagi nanti ayo. Ini ibu juga lanjut, ini nanti ada sesi lagi, nanti mungkin kita akan ingat dan kita akan memahami ini sebagai sesuatu yang akan kita usahakan bersama. Oke, gitu. Ini langsung aja atau mau ini dulu? Sudah, saya Mau main dulu boleh. Ini ada beberapa alat sederhana, atau mungkin istirahat dulu sebelum pulang. sudah Langsung saya saja. mau persiapan pulang. Oh, oke. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hati-hati ya. Ya.